Iya, iya sih. Masalahnya tuh Bang, penafsiran kalau kita memahami Al-Quran berdasarkan tafsiran kita sendiri itu akan beda Bang. Itulah gunanya makanya ada tafsiran dari kita, Bang. Ini ayat itu sendiri yang mengatakan. Iya. Bahkan Muhammad itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai, mohon maaf nih Bang, Abang tahu nggak Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Enggak. Duh, nggak tahu kan? Sayangnya Abang nggak pegang Al-Quran di situ. Kita mau ngomong panjang lebar pun nanti ya gimana? Abang tahu cerita seseorang yang yang buta ingin datang kepada Muhammad, tahu? Di dalam surat Abasa. Ya, Muhammad berwajah masam, tahu? Iya. Kenapa Muhammad berwajah masam? Karena miskin. Iya, karena ada orang miskin datang kepada dia. Tapi kalau pembesar-pembesar Quraisy datang, Muhammad. Siap, kata Muhammad itu. Iya. Al-Quran menggambarkan itu di dalam surat Abasa, betul nggak? Mau saya bacakan ayatnya? Nah. Coba Bang. Oh, mau saya bacakan. Nggak cukup satu dia. Oke, kita buka surat Abasa ya. Iya. Coba ya, kita melihat. Anda tidak tahu. Banyak orang Islam itu tidak tahu tentang Muhammad yang sebenarnya, Bang. Saya bacakan ya. Dan dia dalam kurung Muhammad bermuka masam. Oh, saya balik aja kamera saya. Sorry. Nanti kalau saya ngomong begini disangkain saya fitnah. Oke, baik ya Bang ya. Nih. Ini Bang, ini surat Abasa ayat yang pertama. Nih. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ayat 2. Ya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia, maksudnya si orang buta itu, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Terus, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Dor. Betul nggak Bang? Iya Bang, ya. Kalau ada orang yang merasa cukup, pembesar Quraisy, orang-orang kaya, betul, langsung sigap Muhammad menerimanya, betul. Tapi kalau ada orang buta, orang miskin datang kepada Muhammad, muka Muhammad disebutkan katanya sepet. Yang kayak begitu, abang mau jadikan suri tauladan? Coba. Tapi itulah Bang, kan Allah tuh menegurnya lewat itu tadi, biar dia tuh nggak fokus kepada pemimpin-pemimpin. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, siapa Bang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang suci, tidak berdosa? Siapa? Sosok yang suci tidak berdosa, Muhammad. Siapa disebutkan dalam Al-Quran? Yang suci siapa dalam Al-Quran? Nabi Muhammad. Bang, yang suci itu di dalam Al-Quran adalah Isa. Tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, malaikat itu berkata, "Innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyya." Tahu? Ya. Iya, sesungguhnya saya ini utusan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci, namanya Isa. Itu. Kami juga mengimani itu Bang, mengimani bahwa. Mengimani dari mana? Kalau ya, Bang, kan? Oke, kitab apa yang diberikan kepada Isa? Injil. Isa membawa ajaran apa? Injil, betul? Ya. Nah, di dalam Al-Quran disuruh nggak, diperintahkan nggak untuk mengimani Injil? Kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran Bang. Ada Iya, Injil, betul? Injil, Zabur. Iya. Iya. Tapi yang dilakukan umat Muslim sekarang apa Bang?
umat muslim sekarang malah membaca kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab karangan Kiai Haji ini, kitab mazhab ini, kitab keimam. Akhirnya apa? Akhirnya gontok-gontokan. Tapi kan bang, kalau dari yang saya tahu kan